Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Nurtiasdi, NPM 1712031. Saya akan membahas materi ke-9 dan materi ke-10. Materi ke-9 yakni tentang virus corona. Apa itu virus corona? Kita pasti sudah tahu, virus corona adalah virus yang telah menyebar utamanya di Indonesia sejak awal Maret, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020. Virus itu lama-kelamaan menjadi besar dan menular sampai ke seluruh Indonesia sampai sekarang ini. Dan virus corona sendiri merupakan virus dari keluarga besar yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan mulai dari flu hingga penyakit yang serius yang menyerang paru-paru seperti MERS, SARS, dan kemudian coronavirus jenis baru ditemukan pada manusia. Pada awalnya virus tersebut ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kita kembali ke 100 tahun yang lalu. Satu jenis baru influenza, satu virus influenza menulari hampir sepertiga penduduk di dunia. Namun dalam 3 tahun, ancaman flu yang mematikan tersebut kemudian hilang. Hal tersebut terjadi karena layanan kesehatan belum modern dan belum tersedianya, dan serta pemahaman mengenai virus belum dikuasai. Kemudian gejala apa sih yang muncul pada virus corona, yakni berupa demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, dan jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Kemudian kita diminta untuk menerapkan jaga jarak dan penggunaan masker, serta rajin mencuci tangan. Namun faktor terpenting untuk mengendalikan virus ini ialah kekebalan tubuh masing-masing. Nah, kemudian para ilmuwan di seluruh penjuru dunia kini telah mengembangkan vaksin. Nah, ketika vaksin ini telah ditemukan, maka tidak serta-merta virus corona akan hilang di dunia ini. Nah, yang terjadi adalah jumlah kasus akan berkurang. Selain itu, pengobatan akan meningkat dan kematian menurun. Jadi virus ini akan perlahan-lahan menghilang, tidak terjadi secara tiba-tiba. Dengan adanya vaksin tidaklah berarti menghilangkan virus di dunia ini, karena sangat sulit untuk menghilangkan virus di dunia ini. Nah, dan menurut Dr. Short, virus yang dapat dihilangkan untuk pertama kali di dunia adalah cacar air. Nah, untuk mengurangi virus corona ini, kita harus melakukan strategi global. Selain itu juga vaksin haruslah bisa 100% melindungi kita terkena virus dan juga melihat kemungkinan mutasi virus tersebut termasuk di binatang. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Ini merupakan kata dari Dr. Short dari University of Queensland. Kemudian saya akan berlanjut pada materi ke-10. Nah, di materi ke-10 ini kita akan membahas benda yang kecil yang diburu oleh seluruh dunia, bukan berlian maupun bukan permata apalagi emas, tetapi bangsa Eropa rela menyeberangi sungai, samudra untuk mendapatkan barang tersebut, lalu menjualnya setara emas. Nah, sejarah ini dimulai di Pulau Run, Maluku, kekayaan Indonesia yang diperebutkan dunia satu. Buah berwarna kekuningan dengan biji hitam yang dilapisi selaput merah itu menjadi tujuan pendatang dari berbagai bangsa menjajakan kaki mereka
di Kepulauan Banda, Maluku ratusan tahun yang lalu. Pulau Rune adalah bagian dari Kepulauan Banda, Provinsi Maluku yang dulu berjaya, tetapi kini terlupakan oleh khalayak dunia. Pulau kecil ini merupakan pulau yang ditukar oleh New York dari Belanda ke Inggris. Nah, kapal Pinnehaus Belanda merupakan kapal pertama yang sampai di Laut Banda pada musim semi 1599 lampau. Pada saat itu, Belanda bersama Portugis, Inggris, dan Spanyol terlibat persaingan menemukan pulau rempah guna menguasai perdagangan rempah. Ketika itu, cengkeh dan pala harganya sangat mahal, dan semua orang ingin memangkas keuntungan para pedagang Arab dan Asia yang merahasiakan lokasi Banda. Nah, benda ini ialah pala. Saat itu, pala hanya tumbuh di Kepulauan Banda. Pala juga hanya tumbuh dalam keadaan spesifik, tanah subur, dan lumayan kering di iklim tropis yang kerap diguyur oleh hujan. Nah, jika cuaca dan tanahnya bagus, buah pala baru bisa muncul setelah 7 atau 9 tahun. Sehingga kombinasi keterpencilan lokasi dan iklim yang spesifik membuat harga pala luar biasa mahal. Dan untuk memanennya pun perlu banyak pekerja yang memetik buah satu persatu dan melepaskan lapisan terluar. Setelah mengelupas buahnya yang lunak secara hati-hati, bijinya harus dikeringkan dan cangkangnya mesti diretakkan. Kemudian lalu ketika Banda menemukan Banda, mereka berupaya melindungi rempah-rempah dengan membentuk perusahaan VOC. Tetapi taktik yang digunakan oleh Belanda kala itu cukup brutal, termasuk membantai semua penduduk asli Banda. Akhirnya VOC pun berhasil menguasai perkebunan pala. Rempah yang berguna tidak hanya untuk bumbu masakan, tapi juga diyakini sebagai obat berbagai penyakit seperti wabah, pes. Nah, itulah manfaat pala. Nah, kenapa bangsa Eropa sampai rela jauh mengarungi samudera hanya untuk mendapatkan pala? Nah, kemudian kekayaan Indonesia yang diperebutkan dunia kedua ada pada sejarah Freeport. Nah, perjalanan bisnis perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport, Indonesia memiliki sejarah panjang, hampir separuh abad lebih, sampai akhirnya tambang emas yang ada di Indonesia ini berhasil direbut kembali oleh Ibu Pertiwi kita. Maksudnya Freeport ke Indonesia bermula dari laporan seorang geolog asal Belanda, Jan Jacques Dos. Dalam laporannya, Dozi menuliskan, terdapat gunung tembaga di Papua dan lapornya ini dilirik oleh geolog Freeport. Freeport kemudian mengirim geolognya ke Papua untuk mengecek gunung tersebut dan menemukan iceberg. Freeport kemudian mencoba mendekati Presiden Soekarno agar bisa membuka tambang di iceberg, namun ditolak oleh Presiden RI pertama yang saat itu menolak keras konsep kapitalisasi Barat. Tahun 1967, Soekarno digantikan Presiden Soeharto. Di sini Freeport mulai bergerak lagi dan pintu investasi dibuka lebar-lebar oleh presiden yang dikenal dengan julukan Bapak Pembangunan itu. Awal menjabat sebagai presiden, tepatnya hanya 3 pekan sejak jadi presiden, tanpa ragu-ragu Soeharto menaikkan kontrak karya pertama dengan Freeport. Masa berlaku kontrak disepakati selama 30 tahun. Semestinya kontrak ini akan berakhir pada tahun 1997. Tetapi setelah tambang iceberg, Freeport menemukan Grasberg yang ternyata berpotensi menjadi tambang emas terbesar di dunia. Freeport McMoran kemudian kembali mendekati Presiden Soeharto dan meminta agar disepakati kontrak karya kedua antara RI dan Freeport. Di sini pemerintah terkecoh, semestinya ditunggu sampai 1997, tapi Freeport melobi kembali dan kontrak pun kembali diteken. Dalam kontrak kedua ini sebenarnya sudah dimasukkan ketentuan divestasi, yakni Freeport secara perlahan harus melepas sahamnya ke pemerintah Indonesia hingga akhirnya mencapai 51% dan berakhir pada 2011. Tapi ada ketentuan yang agak menjebak dalam
ketentuan tersebut, di mana disebut jika ada peraturan perundangan baru yang mengatur berbeda, maka yang diikuti adalah aturan yang berlaku di Indonesia. Tahun 1994 ialah Presiden Soeharto menerbitkan peraturan pemerintah 20 tahun 1994 yang menyatakan perusahaan asing bisa memiliki saham hingga 100%. Di sini ketentuan divestasi langsung gugur. Divestasi seakan dilupakan sampai akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang menekankan wajibnya divestasi dan perubahan rezim perusahaan tambang dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Sayang sampai akhir periode upaya renegosiasi dan divestasi tak kunjung rampung. Masuk 2014, upaya divestasi kembali digalakkan oleh Presiden Joko Widodo. Selama 3,5 tahun, tim yang dibentuk Presiden aktif negosiasi ke Freeport McMoran untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Akhirnya perjuangan separuh abad ini mulai berbuah. Hari ini RI menaikkan Head of Agreement dengan Freeport, perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke Pangkuan Indonesia. Kita tahu bahwa emas hingga saat ini harganya terus naik karena permintaan emas terus naik. Kemudian harga emas jika dijual kembali juga akan naik. Ibaratnya seperti properti. Nah, itu bisa menjadi harta yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Kemudian kita lanjut ke kekayaan Indonesia yang diperebutkan dunia ketiga. Ini masih hangat-hangatnya diperbincangkan di seluruh dunia, yakni agenda kolonialisasi modern tambang nikel. Kita sudah tahu apa kegunaan nikel, dan kita sudah tahu apa kendaraan saat ini yang tidak bersuara, yang sangat hemat energi, dan ramah lingkungan, yakni mobil listrik. Nah, mobil listrik ini pasti membutuhkan nikel untuk bahan baterainya. Dibutuhkan banyak baterai. Jika kita melihat mobil listrik yang saat ini, Tesla yang sedang boomingnya, jika dilihat di videonya, baterai tersebut tertanam di bagian bawah mobil. Nah, berbentuk baterai kecil-kecil dengan jumlah ratusan. Seperti itu. Jadi untuk menggerakkan satu buah mobil dibutuhkan baterai yang sangat banyak, dan mobil Tesla bisa hanya dengan satu kali pengisian bisa menempuh jarak 500 km. Nah, berdasarkan data nikel tergolong sebagai komoditas logam strategis. Indonesia sendiri merupakan eksportir nikel nomor 6 dari 10 negara produsen nikel terbesar di dunia pada 2016. Potensi cadangan nikel paling banyak ditemukan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Nah, potensi cadangan nikel RI menguasai 23,7% cadangan dunia dengan total cadangan sebanyak 9 miliar metrik ton. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah izin pertambangan baik eksplorasi dan produksi nikel di 7 provinsi tercatat sebanyak 1.278 IUP per Mei 2019. Nah, pemerintah terus mendorong penggunaan mobil listrik untuk menekan penggunaan bahan bakar berbasis fosil yang dinilai tidak ramah lingkungan. Prospek yang bagus pada transportasi berbasis listrik diperkirakan juga akan mengerek naiknya harga nikel yang menjadi bahan baku pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Terus melonjaknya harga nikel ini seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan baterai untuk mobil listrik. Naiknya pertumbuhan dan populasi mobil listrik mau tidak mau akan meningkatkan permintaan pada nikel yang bakal tinggi ke depannya. Artinya apa? Harga nikel ini akan terus menanjak. Kenapa? Seperti kita sampaikan, baterai dibutuhkan untuk tenaga mobil listrik tersebut. Nah, permintaan ini tidak diimbangi dengan pemasokan. Maka sesuai dengan hukum ekonomi, apabila permintaan lebih besar daripada stok yang tersedia, maka harga akan naik. Nah, saya telah melihat kesuksesan Tesla, mobil Tesla.
Dan sekarang Tesla sudah melaunchingkan truk listriknya, maka untuk kedepannya pasti harga nikel akan naik karena baterai dibutuhkan untuk penggerak utama sebagai bahan bakar utama pengganti bahan bakar fosil, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi ke-9 dan materi ke-10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.